guys, ketemu lagi dengan aku Anzani, admin dari channel Sahabat Ilmu. Channelnya tempat edukasi, skill pengembangan diri, dan juga info beasiswa. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe channel Sahabat Ilmu biar channel ini berkembang dan banyak memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Sebelum ke videonya, kita putar dulu intronya. Sharing lagi terkait dengan info beasiswa. Nah, kali ini kita akan coba baca pertanyaan lewat DM IG. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul baik itu di kolom komentar YouTube atau mungkin di DM IG biasanya mewakili keresahan teman-teman yang lainnya. Jadi di video kali ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang lagi apply atau lagi persiapan untuk beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa LPDP. Nah, untuk info sebelum aku sharing-sharing lebih lanjut, beasiswa itu tidak hanya LPDP ya teman-teman sekalian. Jadi nanti aku akan coba sharing juga beasiswa-beasiswa lain yang konon katanya sedang dibuka sekitar bulan Januari Februari ini, dan banyak banget beasiswa yang sedang dibuka. Dan untuk teman-teman yang banyak iseng-iseng tanya, kira-kira ada gak sih beasiswa S2, S3 tanpa TOEFL? Dan jawabannya ada loh. Nah, kira-kira beasiswa apa aja, dan nanti kita akan coba kupas satu persatu. Oke guys, di video kali ini kita akan sharing dulu tentang beasiswa LPDP ya. Nah, aku akan lihat di sini untuk komen. Oh ya, ini untuk DM IG. Aku dapat pertanyaan dari Kak Fau. Pertanyaannya ada 3 pertanyaan, lumayan ya, jadi langsung ada 3 pertanyaan. Kita coba satu persatu ya, kita akan coba jawab. Dan nanti pertanyaannya aku akan munculkan di kanan atau di kiri ya pertanyaannya. Oke, tapi aku di sini mau mengingatkan bahwa teman-teman hanya menjadikan ini semua, baik itu sharing-sharing aku lewat video-video yang lain atau mungkin sharing di video kali ini, adalah sebagai referensi. Oke guys, sebagai referensi. Kenapa? Karena setiap yang aku omongkan, yang namanya juga manusia ya, tidak lepas dari kesalahan, kealfaan, atau mungkin kekeliruan. Jadi aku mohon maaf, dan di sini tidak ada niat lain. Aku di sini hanya mau sharing-sharing, dan aku ngerasa waktu aku dulu apply beasiswa itu benar-benar perjuangan banget. Dan ketika aku nemu satu titik yang aku jadi ngerasa kayak bingung gitu ya, tidak ada tempat aku bertanya gitu. Walaupun memang waktu itu juga udah ada beberapa channel-channel video-video tentang yang mengupas tentang beasiswa LPDP ini. Cuman memang masih banyak keraguan-keraguan atau kebingungan yang masih menyelimuti dan digali sendiri. Dan kali ini aku akan coba sharingan ke teman-teman biar kegalauan aku dulu tuh nggak dialami juga oleh teman-teman kayak gitu. Oke guys, langsung saja untuk di pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua adalah, kalau boleh jujur, saya masih sangat tidak percaya diri karena belum memiliki personal branding sama sekali. Saya juga tidak punya prestasi selama perkuliahan ini. Dalam segi akademik, IPK saya juga bahkan hampir bisa dikatakan kurang memuaskan. Bagaimana cara supaya saya bisa yakin bahwa pasti bisa itu, setidaknya untuk ikut daftar? Wow. Pertanyaan yang menarik, tapi aku langsung bisa ambil kesimpulan dari pertanyaan ini yang menyatakan bahwa Anda tidak bisa adalah diri Anda. Kalau misalkan kita udah bilang tidak bisa ya sampai kapanpun juga nggak akan bisa gitu. Jadi lebih tepatnya kayak gini, gimana meyakinkan diri untuk memberikan motivasi lebih gitu. Jadi bukan tidak bisa, tapi gimana mendorong diri kita untuk memberikan kayak motivasi, ayo kita bisa. Aku yang selalu nerapin hal itu waktu aku apply beasiswa apapun itu. Jadi gini, mungkin ini aku akan sharing sedikit ya, keluar dari jalur ini, tapi biar teman-teman tuh paham gitu, yang dimaksud beasiswa itu seperti apa, yang dimaksud yang namanya beasiswa itu harus seperti apa sih kita itu gitu. Kayak misalkan kayak gini teman-teman, aku gak cuman baru di LPDP gitu ya apply beasiswa, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan juga S1 juga sama, itu menggunakan beasiswa. Dan aku paham banget yang namanya beasiswa itu nggak bisa semua orang dapat gitu. Jadi hanya ada orang-orang tertentu dengan kuota tertentu, kayak gitulah ya singkatnya. Terus yang aku pelajari selama aku dapat beasiswa sejak dari SD, SMP, SMA sampai kuliah,
katakan sampai hari ini S2, bahwa yang namanya beasiswa itu kita harus tanamkan bahwa kita itu bisa. Bukan kita yang paling bisa ya, ini dua kalimat yang berbeda. Tanamkan bahwa kita bisa, bukan kita yang paling bisa. Artinya setiap ada apapun kita usaha dulu, kita udah bilang dulu kita bisa. Karena kalau misalkan lagi benar-benar di tingkatan yang benar-benar kayak down gitu ya, ya setiap orang juga pernah mengalami yang namanya titik terendah gitu ya dalam hidup, dan satu kata motivasi yang pasti akan membangkitkan ya, ayo bisa gitu, ayo bisa, kamu bisa gitu, kayak gitu. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya udah bilang nggak percaya diri karena emang tadi bilang nggak bisa nih gitu, kurang nih gitu, ya itu cukup dengan diri kita sendiri gitu. Kita ngobrol dengan diri kita sendiri, tapi bukan untuk melemahkan ya, tapi untuk membangun, untuk kita mengkoreksi apa yang jadi kekurangan dan apa nih yang bisa kita perbaiki, kayak gitu. Kayak misalkan, oh aku dulu kayak gini, aku mau daftar nih beasiswa, terus aku lihat, oh kekurangan aku tuh di mana nih, oh di bahasa gitu. Terus gimana nih caranya aku merubah yang tadinya aku nggak ngerti bahasanya, nilainya juga aku belum tahu, tesnya, jangankan nilainya, tesnya aja belum tahu, tapi gimana caranya merubah aku yang tidak tahu menjadi tahu gitu, dan menghantarkan aku mencapai tujuan itu gitu. Jadi kalau misalkan di sini ngerasa kembali lagi segi IPK-nya, terus misalkan prestasinya nggak ada sama sekali, jujur mungkin aku bisa sharing waktu ini lompat ke waktu kuliah S1 ya, untuk bekal aku daftar beasiswa LPDP ini. Jadi memang dulu kayak gini, dulu banyak sih kayak lomba-lomba, perlombaan dan lain sebagainya, terus juga organisasi juga ada, terus juga mungkin kalau misalkan kita belajar dengan benar-benar katakan hidup-hidupan ya, bukan mati-matian tapi hidup-hidupan gitu, maksudnya harus bisa hidup lagi terus ngejar cuman angka IPK, ya mungkin nggak akan sampai hari ini gitu, bisa kayak ke kalian sharing tentang beasiswa LPDP, enggak. Karena semakin kesini aku semakin memahamin gitu, IPK itu adalah nilai. Ingat, IPK itu adalah nilai. Dan aku coba kayak misalkan gini, aku sistemnya kalau misalkan aku nggak bisa jadi lulusan terbaik, aku harus jadi lulusan yang berguna, kayak gitu. Maksudnya lulusan terbaik kan dapat IPK yang tertinggi gitu. Nah dulu memang pernah satu semester, dan semester itu aku biasa kuliah biasa dan lain sebagainya, tapi aku waktu itu posisinya emang lagi juga bantu di sekolah, dan aku juga didelegasikan untuk ikut pelatihan. Karena aku ikut pelatihan itu, akhirnya aku harus ikut ujian susulan. Itu kalau nggak salah UTS, tetapi itu ngaruh banget ke nilai. Artinya di semester itu tuh nggak bisa nyampe nilai yang tertinggi gitu. Berarti ya udah gitu, nggak bisa gimana lagi, karena orang pasti curi start dari awal. Tapi aku memutar haluan, yang tadinya aku mau ngejar yang paling tinggi, aku akan mengejar gimana caranya aku bisa tembus beasiswa gitu. Jadi nggak lagi bersaing dengan siapa yang tertinggi, siapa yang lebih tinggi, nggak. Aku nggak lagi menargetkan jadi lulusan terbaik gitu, tapi aku balik lagi, setelah kuliah ini aku harus ngapain? Oh, aku akan lulus beasiswa, aku akan lanjut S2 gitu. Aku putar lagi haluan. Nah, beasiswa apa nih yang akan aku pilih? Waktu itu ada tiga beasiswa yang akan aku pilih. Pertama, aku ingat banget beasiswanya itu adalah, yang pertama aku kenal adalah beasiswa unggulan. Yang kedua adalah beasiswa PMDSU waktu itu. Dan yang ketiga barulah LPDP. Nah, aku cari tahu nih karakteristik dari ketiga beasiswa ini. Makanya ini adalah opsi-opsi beasiswa. Nah, ternyata waktu itu pendaftarannya duluan beasiswa unggulan dulu, kalau nggak salah beasiswa unggulan dulu, terus beasiswa LPDP barulah PMDSU. Nah, waktu itu aku coba lihat nih, di beasiswa unggulan itu kan kita harus punya prestasi nih, minimal kayak tingkat daerah gitu ya, tingkat provinsi, tingkat nasional. Sedangkan posisinya waktu itu aku juga masih butuh untuk belajar bahasa, karena kalau misalkan kita lanjut studi, bahasa itu paling penting gitu. Jadi aku fokus, oh aku tetap ambil beasiswa apapun aku harus bahasa gitu. Setidaknya aku punya nilai TOEFL yang standar gitu. Nah, berarti aku eliminasi tuh beasiswa unggulan tuh, oh ya ini enggak gitu, nggak diambil gitu. Sekarang aku langsung fokus ke beasiswa LPDP, karena memang waktu itu pendaftarannya itu duluan LPDP. Nah, aku coba dalamin LPDP itu seperti apa, ikut seminar, aku tiap hari buka YouTube, tiap hari buka Facebook, buka Instagram, semua media sosial aku buka untuk cari klarifikasi setiap pertanyaan yang ada di benak aku. Kayak misalkan, beasiswa LPDP ini untuk siapa aja sih? Cari. Beasiswa LPDP ini tahapnya seperti apa? Terus cari sampai clear. Terus aku cari lagi nih. Misalkan, oh beasiswa LPDP ini nanti administrasinya apa aja? Nah, yang pertama kali pasti administrasi kan, karena aku udah tahu skemanya, kayak ada administrasi, seleksi berbasis komputernya, terus seleksi substansi. Oh berarti minimal
administrasinya dulu yang bisa aku kerjakan hari ini gitu. Ternyata aku lihat, oh ternyata ini nih poinnya, IPK-nya ada minimal nih, IPK-nya itu minimal 3,5 biar kita masih bisa masuk walaupun nilai TOEFL-nya nggak terlalu besar gitu. Makanya aku langsung, oh ini nih, aku nggak jadi lulusan terbaik dengan nilai TOEFL-nya dengan nilai IPK tertinggi, tapi gimana caranya aku pilihannya kedua nih. Aku pertama lulus cepat aku ambilnya lulus cepat akselerasi dengan nilai IPK minimal, aku ambilnya kayak gitu ya, minimal 3,5. Dan itu gimana caranya? Jadi aku kayak memperbaiki IPK juga, belajar dengan baik gitu, berdamai dengan nilai, kayak mengupgrade di semester-semester selanjutnya. Terus juga aku kayak IPK nih cukup nggak nih untuk mengupgrade ke 3,5 sana gitu. Terus kalau udah mengupgrade nilai, terus aku berdamai nih dengan si TOEFL-nya, nilai TOEFL-nya harus gimana. Terus aku juga harus berdamai dengan si lulus cepatnya gitu. Gimana caranya untuk lulus cepat ya? Pakailah kelas akselerasi. Akselerasi itu kita mengontrak mata kuliah lebih di setiap semesternya. Kalau waktu di kampus aku kayak gitu. Jadi bener-bener punya, ya emang aku bukan orang yang segala macam to the list, bukan orang yang segala macam pakai mind mapping, enggak, tetapi emang di otakku udah kayak dipetain itu harus kemana dan kemana untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi panjang banget ya jawaban untuk yang nomor 2 ini. Kalau misalkan memang kitanya sendiri udah membranding, jangan jauh-jauh kita berbicara tentang personal branding, karena setiap beasiswa itu istilahnya kayak nawarin, kamu mau nggak sih dibiayain? Kalau mau, kamu punya apa? Mau nggak sih kamu kontribusi? Kalau misalkan dari negara ya, kamu mau nggak sih kontribusi dengan negara ini? Kalau memang kamu mau, contohnya apa sih yang udah kamu berikan? Jangan jauh-jauh, jangan muluk-muluk kamu bikin A, B, C, D. Simpelnya, kamu pernah kuliah, kamu pernah KKN, kamu pernah PPLA, kamu atau mungkin pernah praktek apa-apa, itu bisa jadi bahan kayak gitu. Cuman kita kupasnya lebih menarik lagi, jangan sampai kayak saya pernah misalkan KKN di desa ini dan kami membuat misalkan irigasi. Udah, ya kalau kayak gitu aja kan semua orang juga bisa. Tapi kayak misalkan kita lebih kayak ngasih nih, saya punya goals atau saya punya tujuan bahwa saya itu ingin bermanfaat untuk masyarakat, baik itu di bidang ekonomi, sosial, budaya. Misalkan salah satu ekonomi, saya menyediakan berkontribusi kepada masyarakat, bareng-bareng dengan masyarakat kami membuat irigasi yang nantinya irigasi ini bermanfaat sebagai kayak gitu. Jadi aku juga bisa ngomong kayak gini adalah proses belajar. Jadi jangan sampai kalian yang nonton channel aku, nonton video aku ini menganggap bahwa aku tuh udah wah gitu. Tapi aku juga di sini sama-sama belajar, dan aku ingin nggak hanya aku belajar gitu. Ketika aku belajar, ingin apa yang aku pelajari itu ternyata bisa bermanfaat juga untuk orang-orang yang lainnya kayak gitu. Nah jadi kalau misalkan tadi IPK nggak terlalu bagus, terus juga cara supaya yakin bahwa kita pasti bisa, ya kembali lagi niatnya dulu, niatnya diperkokoh gitu. Kalau udah niatnya diperkokoh, kita akan bisa membuat jalur-jalur peta tentang jalan mana yang kita akan pilih, motivasi apa. Jadi kan motivasi itu karena kita punya tujuan gitu. Kayak misalkan kita mau berangkat nih ke negara A, kan kita tahu kita harus punya visa, paspor, terus kita harus katakan misalkan kita harus beli tiket pesawatnya. Jadi kita tahu gitu selelahnya kita kalau kita udah punya jadwal penerbangan, entah itu kita udah tidur atau enggak, ternyata pas jam penerbangan itu beberapa jam atau beberapa menit lagi kita lagi ngantuk, tetap kita harus berangkat, ya kita harus berangkat kan, kayak gitu. Jadi analoginya kalau teman-teman udah punya tujuan yang jelas, pasti motivasi itu enggak harus kita tanya orang lain, pasti akan tumbuh dari diri kita sendiri. Kalau misalkan cara meyakinkannya, ya teman-teman bisa ambil banyak pelajaran, cerita-cerita orang-orang yang lulus beasiswa, ada yang di dalam negeri, ada yang luar negeri, tapi memang ya biasa, termasuk aku sendiri waktu kuliah S1, ya bisa dikategorikan waktu itu ya mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, tapi bukan berarti kita kuliah pulang, tapi kita ada sesuatu yang dituju gitu. Dulu emang aku tuh nggak kupu-kupu banget sih, karena kayak kuliah di waktu istirahat sebelum kita pergantian dosen itu kan kadang agak lumayan menyita waktu. Nah itu aku gunain ke perpustakaan. Ke perpustakaan tuh bisa kita baca-baca buku untuk motivasi, bisa juga ya salah satunya kegiatan aku adalah nge-wifi. Karena ya yang dulu kan nggak semudah sekarang ya kalau akses internet, dan mungkin bisa terbilang mahal juga gitu. Makanya aku gunain waktu-waktu itu untuk datang ke perpustakaan, nyari wifi gratis, dan aku nonton YouTube kayak gitu. Jadi banyak banget cara menuju kita untuk sukses, dan kembali lagi kitanya mau atau enggak, dan usahanya kita tuh seperti apa kayak gitu. Nah itu dia guys, di video yang part 2 ini tentang Q&A, ya bisa katakan Q&A atau mungkin tanya
sharing-sharing tentang komentar-komentar di Instagram. Dan mungkin untuk kesimpulan di video kali ini, tadi kan aku juga coba baca bahwa gimana sih cara meyakinkan bahwa kita tuh pasti bisa. Intinya kita harus punya tujuan sih. Intinya apapun yang akan kita lakukan ya kita harus ada tujuan. Kayak kita hidup deh, tujuan hidup kita tuh apa? Kalau misalkan udah gak punya tujuan hidup ya males makan, males kerja, males untuk bersosialisasi sama orang lain. Kayak orang lah udah sakit parah, udah males hidup, ya gak akan punya tujuan apa-apa gitu. Beda sama orang yang punya tujuan hidup gitu. Termasuk kita hidup pun punya tujuan, yaitu ya semua orang pasti bakal mati, dan tujuan udah mati itu kita mau ngapain. Makanya aku daftar beasiswa, aku kuliah, dan aku nyari ilmu karena aku tahu bahwa setelah hidup ini kita akan mati dan akan dibangkitkan lagi, kita akan hidup lagi di kehidupan yang lain yang nggak akan ada matinya lagi, dan kita nggak bisa lagi memperbaiki itu semua. So jangan lupa terus semangat dan yakin kamu bisa, dan aku doakan kalian yang nonton video ini lulus beasiswa LPDP entah itu 2022 atau di tahun berikutnya. Thank you, jangan lupa share sebanyak-banyaknya ya.